Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam podcast ulasan kitab-kitab tafsir. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan secara spesifik mengulas beberapa kitab tafsir, akan tetapi kita akan mencoba untuk mengeksplorasi beberapa hal yang dapat kita fahami dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Baik, tema podcast pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana kita ketika hidup di dunia itu saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan dikatakan oleh Aristoteles bahwasanya manusia itu adalah zoon politikon, makhluk sosial, sehingga dia tidak bisa hidup mandiri, tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Sebaliknya, ketika mereka masuk pada fase kehidupan kedua setelah kematian, yaitu alam akhirat, mereka dipaksa harus hidup mandiri. Artinya, tidak ada satupun dari orang-orang, bahkan itu adalah orang-orang yang terdekat, bisa membantu dia untuk selamat dari ancaman siksa neraka. Hanya amalan dia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan dia dari dahsyatnya api neraka. Baik, teman-teman semuanya, Semenjak kita lahir ke dunia ini selalu ada orang-orang yang berperan dalam membantu kita. Ketika kita masih balita misalnya, tentunya orang tua memiliki peran yang sangat vital dalam membantu kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Bagaimana misalnya orang tua membantu kita untuk belajar berbicara, belajar duduk, belajar makan, belajar berdiri, berlari, dan lain sebagainya. Tanpa bantuan orang tua kita tidak bisa belajar beradaptasi dengan kondisi yang kita temukan selepas kita keluar dari rahim ibunda. Begitu juga ketika misalnya kita masuk dunia sekolah. Di sana ada peran guru dan teman-teman kita yang cukup berperan dalam membantu kita untuk mempersiapkan fase kemandirian hidup nanti ketika kita sudah menjadi dewasa. Di sekolah kita belajar skill yang fundamental dianggap penting, yaitu membaca, menulis, dan aktivitas literasi lainnya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dan keilmuan, yang mana mungkin itu akan menjadi landasan bagi kita untuk bisa hidup, untuk bisa mendapatkan uang sehingga bisa survive, bisa bertahan di dunia. Tapi sayangnya, apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika masih kecil dan apa yang diajarkan oleh para guru kita di sekolah tidak bisa membuat kita benar-benar hidup mandiri, dalam artian tidak bergantung pada orang lain. Tetap saja, karena manusia merupakan zoon politikon, makhluk yang harus bersosialisasi dengan yang lainnya, meskipun kita masuk pada fase kemandirian atau fase dewasa, kita tetap membutuhkan orang lain. Meskipun level independensinya itu lebih tinggi dari masa-masa ketika kita masih kecil dan anak-anak. Di beberapa negara yang menganut faham liberalisme dan individualisme, taruh misalnya Jepang. Di Jepang itu ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan praktek hidup mandiri. Namun pada kenyataannya mereka tidak bisa melakukan kemandirian secara murni, ya. Mereka mempraktikkan budaya hidup hikikomori
di mana mereka berusaha untuk mengisolasikan diri, tidak mau keluar, tidak mau bekerja, tidak mau bersekolah, dan sebagainya. Yang penting dia mengisolasi dari ruang publik, dari kehidupan sosial. Tapi pada kenyataannya dia tetap membutuhkan peran orang lain. Meskipun misalnya dia tidak berinteraksi langsung dengan orang yang ada di sekitarnya, tapi tetap dia membutuhkan orang lain untuk bisa hidup. Bagaimana dia makan? Tentunya apa yang dia makan adalah peran dari rantai produksi yang begitu panjang. Maka bisa dipastikan bahwasanya praktek hidup hikikomori yang dipraktikkan Jepang itu pada nyatanya berhasil membuat dia mengisolasi dari kehidupan sosial, akan tetapi tidak bisa menghilangkan ketergantungannya kepada orang lain, sehingga dia tetap membutuhkan orang lain. Atau misalnya kita ambil contoh kasus orang yang kaya, orang yang dianggap mapan, memiliki harta yang cukup banyak, dan bisa dikatakan mungkin secara kasar dia tidak membutuhkan uluran atau bantuan orang lain untuk bisa hidup karena kekayaan yang dia miliki. Namun hal itu ternyata tidak benar. Apabila kita telaah lebih jauh, apa yang dia dapatkan, harta yang dia miliki itu merupakan akumulasi dari bantuan orang lain. Ya. Jadi bagaimana misalnya dia memiliki sebuah pabrik, memiliki sebuah perusahaan, dan di sana bekerja ratusan ribuan orang untuk menambah pundi-pundi kekayaan yang dia miliki. Di sini bisa kita melihat bahwa orang kaya pun itu tidak bisa hidup secara 100% mandiri atau tidak membutuhkan orang lain. Bahkan yang sungguh ironis, orang terkaya di Indonesia misalnya, pemilik saham terbesar perusahaan jarum, perusahaan rokok, itu bergantung kehidupannya pada konsumsi rokok yang dilakukan oleh penarik beca misalnya. Bagaimana penarik beca yang untuk makan pun itu tidak pasti, apakah dia bisa makan nanti, apakah dia bisa makan besok, itu sesuatu hal yang tidak pasti. Tapi nyatanya dia menjadi salah satu pilar yang menopang, yang menambah pundi-pundi kekayaan dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Maka sangatlah tepat, sangatlah benar kalau misalnya ini mengafirmasi dari apa yang dilakukan, apa yang diasumsikan oleh Aristoteles, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah zoon politikon. Tapi sayangnya apa yang terbiasa kita lakukan di dunia ini ternyata tidak sebanding atau bertolak belakang dengan apa yang akan kita temukan nanti di alam akhirat. Di alam akhirat kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita tidak bisa atau tidak memiliki orang-orang yang biasanya membantu kita. Ketika kita masih kecil, kita memiliki orang tua yang berperan dalam membantu kita untuk bisa belajar berdiri, bisa belajar makan dan sebagainya. Tapi di akhirat kita tidak memiliki orang yang bisa membantu kita untuk belajar mandiri dan sebagainya. Apa yang bisa membantu kita di alam akhirat adalah amalan yang telah kita tumpuk, yang telah kita lakukan ketika masih hidup di dunia. Suatu hari ketika orang kafir menyadari bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah SWT tentang kehidupan akhirat itu benar adanya, mereka berusaha sedemikian rupa untuk bisa melepaskan diri dari
azab neraka. Maka mereka melakukan semua cara untuk bisa selamat. Entah itu mengorbankan orang-orang terdekat mereka, ibunya, bapaknya, anaknya. Bahkan kalau perlu seluruh umat manusia yang ada, yang mereka ketahui selama hidup di dunia itu, bisa melepaskan dia, bisa menyelamatkan dia dari siksaan neraka. Tetapi sayangnya itu adalah hal yang sia-sia. Allah SWT jelas-jelas menolaknya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Bahkan di sana dikatakan dalam surat Al-Abasa ayat 34 dan 37, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Artinya setiap orang memikirkan dirinya sendiri, tidak bisa membantu orang lain. Hanya amalan dan rahmat dan kasih sayang Allah yang bisa mereka andalkan pada waktu itu. Tentunya ada beberapa hal yang lain yang bisa membantu mereka, misalnya syafaat Nabi. Syafaat Nabi Muhammad SAW insya Allah akan mengeluarkan kita, akan menyelamatkan kita dari ancaman azab neraka di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus, memudahkan kita untuk berbuat kebajikan sehingga kita bisa selamat dalam cengkraman api neraka di akhirat kelak. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.